Sudah, dokter. Suara saya bisa terdengar? Terdengar, Prof. Benar ya. Baik, kita mulai. Yang lalu kita udah ini ya, melalui obat kardiovaskuler bagian pertama. Hari ini yaitu lanjutannya ya bagian kedua. Ya, ini mengenai hipertensi ya. Hipertensi. Jadi hipertensi ini juga sangat mempengaruhi ya terhadap kesehatan jantung ya. Oleh sebab itu, untuk mengatasi hipertensi ini juga kita harus apa, cara pendekatannya bisa dengan cara non farmakologis dan secara farmakologis. Kalau yang non farmakologis ya ini tidak menggunakan obat-obatan ya, sedangkan yang menggunakan obat ya itu secara farmakoterapi atau menggunakan obat ya. Nah, apa saja mungkin yang bisa kita jalani ya, yang bisa kita perbaiki untuk mengatasi ya masalah hipertensi. Jadi kalau tensinya tadi tinggi sekali, pelan-pelan bisa lagi ya diturunkan dan sampai kembali ke normal ya. Seperti misalnya olahraga ya, olahraga ini ya katakanlah misalnya seorang di hipertensi atau mungkin ada penyakit atau komorbid ya, bisa menjalani olahraga ya minimal 30 menit setiap hari ya. Nah, paling tidak ini selama 5 hari lah dalam seminggu ya. Kalaupun nih kita katakan misalnya sakit jantung ya, serangan jantung yang juga bisa mungkin penyebabnya hipertensi, tapi ini bisa menjalani olahraga mungkin yang ringan-ringan ya, seperti jogging ya, mungkin olahraga yang indoor juga ya, seperti naik sepeda ya, sepeda statis misalnya. Itu contoh-contohnya misalnya. Kemudian menurunkan berat badan ya, jika berat badannya berlebih ya, overweight misalnya. Ya, jadi ini supaya juga bisa diturunkan ya berat badannya. Kemudian membatasi diet pengambilan garam. Jadi ada di perpustakaan juga berapa sekian miligram garam itu dapat menaikkan sekian milimeter lagi daripada tekanan darah ya. Jadi ini juga sangat berpengaruh garam ya, baik itu dari makanan, minuman mungkin ya, dari obat-obatan juga ya. Kemudian makanan yang seimbang. Nah, jadi ini kalau tadi misalnya bisa penyebabnya katakanlah misalnya makanan yang mengandung kolesterol misalnya ya, lemak, kolesterol ya. Jadi ini juga bisa diimbangi dengan makan sayuran ya. Jadi itu pertama mungkin makan apa sayuran ya, protein, baru nanti terakhir karbohidrat tidak usah banyak ya, sedikit ya gitu. Kemudian apalagi ya makanan yang mengandung lemak ya, sekarang banyak juga makan makanan jadi ya, yang enak-enak ya tapi lemaknya banyak. Kemudian kalau ada merokok ya ini juga supaya berhenti merokok ya, karena rokok ini juga banyak ya zat-zat toksik yang dihasilkan dari penghisap rokok ini ya. Jadi itu bisa berdampak juga kepada orang apa di lingkungan atau sekitar kita sehingga dia menjadi perokok pasif ya. Nah, ini juga tidak baik ya. Bahkan ada tempat-tempat tertentu yang ini tidak boleh merokok ya. Jadi merokok kemudian ke ruang isolasi ya.
Nah, seperti mungkin di tempat-tempat umum ya, di bandara, di apa gitu ya. Ini juga tidak etis kalau kita merokok, kemudian sekeliling kita juga menghirup asap rokok itu ya. Kemudian batasi pemakaian alkohol. Ini ada memang minuman beralkohol atau juga makanan atau hasil fermentasi ya yang sudah menjadi alkohol ya juga seperti eh, tape ya juga durian misalnya ya durian itu juga selain mengandung banyak ini ya kolesterol ya dan juga kalau yang sudah matang sekali juga ini sudah ada produksi alkoholnya ya dan ini juga kurang baik untuk kesehatan jantung ya. Kemudian kurangi stres ya. Stres ya jadi ini bisa memicu juga ya kortisol yang nantinya juga bisa terjadi vasokonstriksi dan ini juga tidak baik untuk menjaga ya supaya normal tensi menjadi normal. Kemudian nah ini gaya hidup ini juga sangat membantu sangat membantu juga terhadap obat-obat nantinya yang juga dikonsumsi ya mungkin bisa dikurangi ya itemnya ya jadi ini kadang-kadang kalau ada hipertensi dengan yang lainnya mungkin atau udah berat ya parah mungkin tidak bisa mungkin hanya satu macam atau monoterapi obat ya tapi mungkin harus kombinasi ya dua atau lebih ya. Nah ini pedomannya ya JNC 7 normal itu di bawah 120/80 ya sistol diastol kemudian prehipertensi ya 120 ya lebih dari itu sampai 139 sistolnya 80 di atas 80 sampai 89 kemudian hipertensi lebih atau sama dengan 140/90 ya kemudian stage 1 stage 2 ya jadi ini udah semakin tinggi lagi ya jadi kadang-kadang ini apa yang hipertensi ini juga ya ada yang baru apa 130 mungkin prehipertensi atau hipertensi ini sudah merasa apa sakit ya nyeri kepala ya tengkuk ya ini sinyalnya tapi ada juga yang tidak ada sinyal ya bahkan 200 pun tidak terasa ya nah, seperti ya biasa aja ya seperti tidak mengidap tekanan darah tinggi ya nah inilah kadang-kadang yang penyebab ya silent killernya ini ya di hipertensi ini jadi kita juga harus ngecek ya berapa sih tekanan darah kita ya kemudian ini menurut etiologinya ini ada hipertensi esensial primer idiopatik jadi ini bisa karena faktor genetik dan lingkungan jadi kalau orang tua ya, ini ada riwayat hipertensi ada kemungkinan juga mungkin apa ya menurunkan ya dan ada hipertensi sekunder ini hipertensi termasuk hipertensi akibat penyakit ginjal ya bisa mungkin gagal ginjal akut atau kronik ya bisa karena mungkin juga penyebabnya bisa macam-macam ya bisa kadang ada diabetes mellitus atau mungkin juga infeksi nah, jadi ini ya bisa menyebabkan penyakit ginjal ya juga batu ginjal juga ya ya jadi ini eh, yang kita ini adalah komplikasinya ya akibat darah tinggi ini bisa menimbulkan stroke ya jadi ini
Ya, jadi tekanan darah demikian tinggi, ya, terjadi vasokonstriksi, terjadi penyempitan pembuluh darah, juga misalnya ini bisa juga pembuluh darahnya ini ya mengeras ya karena arteriosklerosis ya, nyempit, kemudian juga ini ada plak-plaknya, lama-kelamaan ini dapat mengeras ya. Jadi ini bisa juga terjadi mengakibatkan serangan jantung atau gagal jantung ya. Kemudian juga bisa karena hipertensi ini juga berdampak ke ginjal. Ya, ini hati-hati juga ya pada orang yang ke mata ya, glaukom ini juga bisa bahaya juga ya kalau tekanan sampai di bola mata itu tinggi juga. Jadi ini juga perlu pengecekan ya. Dan kalau itu tidak bisa diatasi ya dengan memperbaiki gaya hidup ya mau tidak mau ya ini harus minum obat ya secara rutin ya. Ini untuk obat antihipertensi ya. Yang pertama yaitu diuretik, penghambat, kemudian penghambat adrenergik atau beta adrenoseptor, kemudian ACE inhibitor, vasodilator ya, kemudian ARB atau angiotensin reseptor blocker, kemudian antagonis kalsium ya, atau kalsium channel blocker ya, yang menghambat saluran kalsium ya. Kemudian kita lihat ya ini diuretik ya. Diuretik ini bekerja meningkatkan ekskresi natrium ya, pengeluaran natrium. Jadi dari sini satu keuntungan ya, karena natrium ini bisa dikeluarkan melalui urin ya juga ya. Jadi ini bisa membantu ya untuk juga menurunkan tekanan darah, air dan fluorida sehingga menurunkan volume darah dan cairan ekstraseluler. Ya ini contohnya seperti golongan tiazid ya. Kemudian ada diuretik kuat atau disebut dengan loop diuretik atau saline diuretik. Kemudian ada diuretik hemat kalium. Ya, artinya ini pengeluaran kaliumnya hanya sedikit ya, jauh lebih sedikit dibandingkan dengan penggunaan diuretik kuat ya. Nah, kita lihat ini mekanisme dari kerja dari diuretik ini ya, contoh menghambat reabsorpsi natrium fluorida di tubulus distal. Ya, jadi ini kerja mekanisme kerja obat-obat diuretik dari golongan tiazid ya. Jadi ini kerja di tubulus distal ginjal. Contoh misalnya penrometazid. Ya ini dengan waktu paruh singkat, sedangkan HCT ya ini lebih sering digunakan. Waktu paruhnya 10 sampai 12 jam. Jadi bisa digunakan 2 kali sehari dan indapamid 15 sampai 16 jam. Kontraindikasinya itu gangguan fungsi ginjal. Nah, ini efek sampingnya ya, banyak ini ion yang dikeluarkan ya, kalium ya, natrium, magnesium ini menjadi hipo ya, dan ada yang hiperkalsemia menghambat ekskresi asam urat dari ginjal. Kemudian ini ada diuretik yang kuat tadi ya, furosemid. Furosemid ini nama generiknya ya, namanya ini nama patennya yaitu
Lasix ya, itu ada dalam bentuk tablet maupun injeksi ya. Jadi ini tergantung dari kebutuhan ya. Kalau diinginkan kerjanya sangat cepat, mungkin digunakan Lasix ya, karena dia pemberiannya bisa secara intravena ya. Kemudian ada juga yang tablet ya, tablet. Nah, ini juga kerjanya cepat ya. Jadi sebaiknya tidak diberikan pada malam hari ya. Kalau malam hari ini bolak-balik orangnya ini akan pasiennya bolak-balik ke buang air kecil ya. Karena kerjanya juga ini cepat ya. Kemudian ini bekerja, mekanisme kerjanya itu di ANSA Henle Senden. Ya, jadi menghambat kotransport natrium kalium klorida ya, dan menghambat resorpsi air dan elektrolit. Jadi ini waktu paru pendek, jadi pemberian bisa 2 atau 3 kali sehari ya. Indikasi yaitu pasien hipertensi dengan gangguan fungsi ginjal, di mana nilai kreatinin serumnya lebih dari 2,5 ya, miligram per desiliter. Hanya efek samping yaitu hiperkalsiuria, menurunkan kalsium darah. Kemudian ada lagi ini ya, yang lain ya, lain beta blocker tadi ya, beta adenoseptor tadi ya. Nah, ini menurunkan tekanan darah, terutama mengurai isi sekuncup jantung, menurunkan aliran simpatik dari sistem saraf pusat, menghambat pelepasan renin dari ginjal ya. Jadi ini sangat penting ya untuk mengurangi pembentukan angiotensin 2 ya. Kita ketahui angiotensin 2 ini adalah yang bisa menyebabkan vasokonstriksi ya dan menaikkan tekanan darah. Jadi ini dia kurangi dan juga mengurangi sekresi aldosteron ya. Jadi berpengaruh baik itu si enzim maupun juga hormon. Indikasinya yaitu untuk pasien hipertensi dengan penyakit tambahan seperti aritmia, kemudian glaukoma juga ya, kemudian sakit kepala, migrain dan infak miokard. Jadi kemarin itu juga bisa ya, beta adenoseptor ini atau beta blocker ini bisa juga digunakan ya untuk infak miokard. Ya hanya salah satu saja ya fungsinya, mengurangi kebutuhan oksigen miokard. Kemudian efek samping ini kelelahan bradikardi, mengganggu metabolisme lipid ya, dan ini tidak bisa dihentikan secara mendadak karena bisa ini ya terjadi rebound hipertensi, kemudian juga hipoglikemi. Kontraindikasi yaitu, jadi selain indikasi kita juga harus mengetahui kontraindikasi supaya pemberian obat itu menjadi lebih tepat dan rasional. Jadi nggak boleh misal kasih untuk yang DM, asma ya, PPOK, gagal jantung misalnya. Kemudian beta blocker ini ada yang kerjanya selektif, artinya dia hanya memiliki satu reseptor, di sini reseptor beta 1. Ya, contoh atenolol dan metoprolol. Sedangkan beta blocker non selektif, ya, jadi dia bisa ke reseptor beta 1 dan beta 2. Ini contoh misalnya adalah propanolol. Nah, atenolol ini mekanisme kerja pengurangan curah jantung disertai vasodilatasi perifер ya. Efek pada reseptor adrenergik di sistem saraf pusat, menghambat sekresi renin tadi ya, akibat aktivasi adenoseptor di ginjal. Jadi ini hipertensi ringan sampai sedang dan aritmia. Jadi bisa digunakan sebagai anti aritmia.
Kemudian ini ada kontraindikasinya juga ya, dan efek samping juga ya, nyeri otot ya, tangan kaki rasa dingin ya, lesu, gangguan tidur, kulit potensi. Kemudian ada propanolol ya, ini yang selektif, juga menurunkan curah jantung, menghambat juga pelepasan renin di ginjal ya. Kemudian juga indikasi untuk hipertensi, angina pektoris, aritmia jantung ya, jadi ada beberapa ini penyakit ya yang bisa juga diobati dengan menggunakan propanolol ini ya. Jadi dia punya beberapa efek juga ya. Nah, tadi dia karena juga eh, bisa ke beta 1, beta 2. Kemudian kontraindikasi shock kardiogenik ya, asma bronkial ya, ini yang supaya kita ketahui juga ya dari sisi kontraindikasinya. Untuk DM, wanita hamil dan menyusui ya, dan efek samping bradikardie, insomnia dan seterusnya. Kemudian ada alpha blocker juga ya, prazosin, terazosin, imazosin ya, ini preparatnya. Ini bisa mekanismenya vasodilatasi di arteriol dan venula sehingga menurunkan resistensi perifer. Kemudian juga menurunkan ya, ini kolesterol ya, LDL, trigliserid juga ya, yang jahatnya, dan juga dapat meningkatkan kolesterol yang baik yaitu HDL. Cuman dia ada ini ya, bisa menyebabkan hipotensi ortostatik pada pemberian dosis atau peningkatan dosis. Jadi ini hati-hati juga pada lansia ya, karena ini kadang-kadang bisa juga menyebabkan terjatuh ya. Kemudian menyebabkan sakit kepala, palpasi, dan periferi hidung tersumbat. Kemudian adrenolitik sentral, ya, metil dopa. Ini dapat menggantikan kedudukan dopa dalam sistem saraf pusat, ya, menurunkan resistensi vaskular, ya, dan mempengaruhi juga frekuensi dan curah jantung. Indikasi intervensi antihipertensi, ya, pilihan utama untuk ibu hamil. Kemudian juga efek samping ya, sedasi, potensi postural, mulut kering ya, ini biasa ya, kelompok dopa, depresi, gangguan tidur, dan ini juga tidak boleh dihentikan secara mendadak. Kemudian juga ini contohnya preparatnya yaitu clotidin, bekerja pada reseptor alfa 2 di susunan saraf pusat, efeknya penurunan resistensi perifer dan curah jantung. Jadi kalau pemakaian tadi ya, yang utama itu diuretik tidak optimal, ini bisa ditambahkan clonidin. Efek samping mulut kering, sedasi, retensi cairan. Kemudian ini ada ACE inhibitor. ACE inhibitor, contoh misal preparatnya captopril ya, benzepril, lisinopril ya, ada lagi ramipril ya. Ya, jadi ini kalau captopril ini banyak digunakan di pusat kesehatan primer ya, pusat pelayanan primer, kesehatan primer. Kemudian kalau ramipril ya, ini ada juga digunakan di seperti misalnya di ZA ya, untuk isi inhibitornya.
Ini dapat menghambat ya perubahan angiotensin 1 menjadi angiotensin 2. Ya, jadi tadi angiotensin 2. Kalau angiotensin 2 ini bisa menyebabkan vasokonstriksi ya. Jadi karena ini sudah dihambat sehingga tidak terbentuk angiotensin 2 sehingga terjadi vasodilatasi dan penurunan sekresi aldosteron. Menghambat degradasi bradikinin sehingga kadar bradikinin dalam darah meningkat dan berperan dalam efek vasodilatasi juga ya. Jadi kalau ini bisa vasodilatasi ya nanti bisa terjadi juga relaksasi ya. Kemudian kalau dari sisi farmakokinetik ya pemberian captopril ini secara peroral ya dia diabsorpsi baik ya dengan bioavailabilitasnya juga lumayan tinggi 70 sampai 70% ya. Cuman nah dia sedikit ini apa namanya ada gangguan absorpsi kalau diberikan bersama makanan ya karena makanan akan mengurangi absorpsi sekitar 30% ya. Jadi supaya diingat ini ya karena ini sering menggunakan obat ini sebaiknya diberikan 1 jam sebelum makan. Ya, indikasinya yaitu hipertensi ringan, sedang maupun berat. Jadi ini ada dosisnya juga ya 12,5, 25 mg dan 5 mg. Jadi ini tergantung berat ringannya hipertensi. Hipertensi dengan gagal jantung kongestif dan hipertensi dengan diabetes, dislipidemi dan obesitas. Jadi ini hipertensi dengan juga yang lain ya, penyakit yang lain. Kemudian efek samping ya bisa terjadi hipotensi, batuk kering, hiperkalemia, ras edem ya, neurotik ya, gagal ginjal akut, proteinuria. Jadi ini yang khas sekali yaitu batuk ya. Jadi ini kalau ada pasien yang ada batuk pilek ya seperti itu, ini jangan diberikan ya kelompok yang ini ACE inhibitor ya. Ya, karena dia akan terus ya lebih lagi merangsang batuk ya sehingga batuknya ini lebih parah. Ya terutama nih apalagi orang-orang yang apa sudah ada ya awalnya batuk. Kemudian kontraindikasi ya, jadi ini pada wanita hamil karena bersifat teratogenik ya. Kemudian juga pada ibu menyusui karena inhibitor ini bisa juga dia tersekresi ya sekresi melalui ASI kemudian juga nanti bisa diminum ya oleh bayi ya. Jadi ini tidak baik ya karena berakibat buruk ya karena mempengaruhi fungsi ginjal daripada bayi. Ya kita tahu bayi itu juga ya baby baru apa namanya fungsi-fungsinya mulai berkembang ya. Jadi belum penuh ya itu. Jadi ini bisa berakibat buruk nanti pada fungsi ginjal bayi. Nah ini sediaan tablet ya. Jadi bisa diberikan 25 sampai 100 mg per hari. Frekuensi jadi ini terbagi dalam 2 atau 3 dosis. Kemudian dicek lagi ya tekanan darahnya ya. Kalau sudah misalnya minum sudah 2 minggu tapi masih ya belum kembali ke normal, mungkin bisa ditingkatkan ya. Dan maksimum ya ini tidak boleh lebih 450 mg dalam sehari. Ini dosis maksimumnya. Ya, ini
Jadi untuk ARB ya ini langsung merelaksasi otot polos arteriol ya. Jadi dia tadi karena kerjanya langsung menghambat ya pembentukan angiotensin 2 ya. Ya, kerjaan di situ ya. Absorpsi baik melalui saluran cerna, kemudian juga untuk hipertensi darurat ya seperti pada glomerulonefritis akut dan eklamsia. Kemudian hipertensi ya kontraindikasi hipertensi dengan penyakit jantung koroner dan tidak dianjurkan pada pasien di atas 40 tahun. Ini sakit kepala, mual, ya, pusing, potensi, tachycardia dan seterusnya yang merupakan efek samping ya daripada obat ini. Jadi ini dapat menghambat ya, ini langsung kerjanya pada angiotensin 2 ya, sehingga bisa mengatasi ya yang tadi tidak terjadi vasokonstriksi tetapi vasodilatasi dan juga mengurangi sekresi aldosteron ya. Absorpsinya cukup baik ya karena ini pemberian juga ARB per oral ya. Dan ini lebih baik dibandingkan tadi inhibitor dalam segi tidak dipengaruhi oleh makanan ya. Jadi tidak ada makanan tidak ada masalah ya. Waktu parunya 1 sampai 2 jam. Indikasi hipertensi renovaskuler dan hipertensi genetik. Kontraindikasi masih ini juga kehamilan pada trimester 2 dan 3 juga wanita yang menyusui. Kemudian efek samping hipotensi, hiperkalemi dan fetotoksik. Jadi ini pada wanita hamil dan juga menyusui tidak baik ya. Diberikan ini ARB. Contoh yaitu valsartan. Ini hipertensi ya, ARB. Dosis awal 40 mg per oral bisa diberikan 2 kali sehari. Dosis maksimum 320 mg per hari. Jadi dia sediaan dosisnya ini ada yang 40, 80, 160. Ya kalau yang sangat tinggi ya. Jadi ini maksimum ya paling 2 kali 160 ya per hari. Efek samping pusing, hipotensi dan kerusakan ginjal ya. Jadi kita memilih obat-obat yang mungkin besar manfaat dibandingkan dengan risiko yang ditimbulkan ya. Nah, di sini ada tergambar ini ya di skemanya sehingga bisa dilihat ya di sini lebih memudahkan ya. Masing-masing ini inhibitor kerjanya di mana. Kemudian juga sartans ya ini kelompok dari ARB ya. Sartans. Kemudian ada lagi yang beta blocker ya, kerjanya beta blocker. Ya, jadi ini penghambatan sehingga pada akhirnya terjadi vasodilatasi ya. Kemudian ini CCB, antagonis kalsium, menghambat ya ini
kanal atau saluran kalsium ya pada sel otot polos, pembuluh darah, dan miokard ya, sehingga menimbulkan relaksasi arteriol. Indikasi hipertensi dengan kadar renin yang rendah ya. Jadi seperti pada usia lanjut, nifedipin oral sangat bermanfaat untuk mengatasi hipertensi darurat. Ya, jadi ini CCB ini sering diberikan pada ya, pasien yang di atas 55 tahun ya. Nah, kita lihat ini preparatnya seperti nifedipin ya. Ini hipertensi, penyakit jantung iskemik ya. Jadi dosisnya juga nanti menyesuaikan ya dengan keadaan pasiennya. Dan nifedipin ini juga sering diberikan juga pada hipertensi yang orang-orang pasien hipertensi dalam keadaan hamil juga ya. Dia hipertensinya pada waktu hamilnya selesai melahirkan udah hilang biasanya. Ya, kemudian dikardipin untuk angina pectoris dan juga hipertensi. Ini disesuaikan dosisnya. Kemudian juga ada felodipin, hipertensi arterial, dan amlodipin, ya, hipertensi esensial. Ya, amlodipin. Efek samping dari CCB ini ya, terutama dari golongan dihidropiridin, ini vasodilatasi yang berlebihan, gejala-gejalanya bisa pusing, hipotensi, sakit kepala. Ya, ini kadang-kadang tadi yang hipertensi juga sakit kepala ya, sakit kepala tengkuk ini. Dan setelah minum CCB ini ada juga ini terjadi lagi efek samping sakit kepala. Jadi kenapa nih ya? Tensi udah turun, ya udah mendekati normal, tetapi masih sakit kepala ya. Jadi inilah efek sampingnya ya. Kemudian konstipasi, udin perifer, batuk, napas bunyi, dan udin pulmonar. Tapi ini ya jarang ya, hanya segelintir saja yang punya gejala efek samping seperti ini. Nah, ini tadi obat-obat anti hipertensi ya, ada ACE inhibitor dengan preparatnya ya, kemudian juga di sini ada dosis ya dalam miligram. Jadi ini bisa disesuaikan ya. Jangan sampai menulis resep nanti terbalik-balik ya. Jadi ini kelompok inhibitor ini berapa ya miligramnya, kemudian ARB ya, kemudian ya, ada kelompoknya juga ya, pandesartan, ya, losartan, valsartan ya, irbesartan. Jadi ini sartan ini banyak juga preparatnya ya. Kemudian beta blocker tadi ada atenolol, metoprolol, termasuk propanol juga. Kemudian ada CCB ya. CCB ada amlodipin, diltiazem ya, verapamil dan seterusnya. Jadi banyak preparat. Kemudian tiazid ya tadi. Ya, jadi ini ada bisa disesuaikan dosisnya. Kemudian kita juga anti platelet ya. Jadi ini menyangkut dengan vaskuler. Jadi ini ada sumbatan ya. Kalau ada sumbatan hemostatik awal ya, pada tempat luka vaskuler atau juga trombosis ya. Sehingga ini terjadi infark miokard, stroke ya, trombosis ya, trombosis vaskular perifer. Jadi ini
obatnya ya sebagai antiplatelet yaitu aspirin ya. Ini dapat mekanisme kerjanya memblok produksi tromboksan A2 ya, kemudian menginaktifkan COX-1 ya atau enzim siklooksigenase. Ya, ini kerjanya seperti ini. Kemudian derivatnya yang lain yaitu derivat tenopiridin ya seperti tiklopidin, clopidogrel ini juga dia digunakan juga untuk pengencer darah ya. Menghambat reseptor P2 Y12 ya, reseptor fungsionik dari platelet, kemudian menghambat agregasi platelet. Jadi aspirin yang digunakan pada saat ini ya. Kalau dulu kan aspirin ini udah lama nih obatnya ya. Obatnya sudah lama, sudah lebih seabad yang lalu. Aspirin ini kalau dulu ya ini digunakan sebagai analgetik, antipiretik dan antiinflamasi ya. Nah, cuma dosisnya juga beda. Kalau sekarang ini kan untuk antiplatelet ya. Kalau dulu itu dosisnya itu berkisar 300 sampai 500 mg ya. Jadi dia sebagai apa ya prototipe begitu ya. Aspirin ini kemudian prototipe untuk obat-obat lain yaitu yang NSAID ya, obat anti-inflamasi non steroid ya. Yang lain kan macam-macam untuk obatnya, ada yang lebih dominan anti-inflamasi, lebih dominan anti analgetik atau antipiretik. Nah, dosis juga beda. Kalau yang ini paling dosisnya ya sebagai antiplatelet antara 80 mg sampai 100 mg saja ya. Indikasi penggunaannya yaitu untuk infak miokard akut ya. Jadi ini apalagi kalau udah pernah kena serangan jantung ya, ini biasanya rutin ya diminum setiap hari. Kemudian juga pasien dengan gejala aterosklerosis ya, termasuk angina, serangan iskemik ya, dan seterusnya ya. Kemudian following coronary artery bypass. Jadi ini yang sudah di bypass ya juga. Kemudian sindrom koroner yang tidak stabil. Jadi ini bisa diberikan kombinasi aspirin dengan clopidogrel, tetapi diminumnya tidak pada waktu yang sama ya. Jadi aspirin bisa diminum pada waktu pagi, sedangkan clopidogrel ini bisa diminum pada waktu malam hari. Ya, jadi nggak boleh ya kedua-duanya ya. Kemudian angioplasti arteri koroner. Jadi ini stenting ya. Jadi sudah pernah juga misalnya di pasang stent atau ring ya. Jadi ini juga diberikan kombinasi aspirin dengan clopidogrel ya. Juga tadi kalau diberikan kombinasi ini harus ada jaraknya ya, satu pagi, satu clopidogrelnya misalnya malam ya. Kemudian ada serangan iskemik cerebral transient atau stroke trombotik, ini aspirin ditambah dengan dipiridamol ya, atau bisa juga dia kontraindikasi terhadap antikoagulan oral ya, seperti misalnya warfarin ya. Jadi aspirin ini dia dalam bentuk tablet ya. Itu ada yang nama patennya namanya Aspilex juga ya. Jadi dia sebaiknya dikunyah ya. Diminum itu sebelum ditelan itu dikunyah dulu ya. Supaya partikelnya lebih halus lagi ya. Kemudian antikoagulan oral yaitu warfarin. Nah, ini sering pemberiannya juga ini biasa dirawat inap ya.
Ini juga banyak dia apa namanya berinteraksi dengan obat-obat yang lain. Dan ini juga ada salah satunya antagonis ya malah dengan vitamin K ya. Menghambat reduksi vitamin K, pengambatan alfa karboksilasi dari glutamat pada faktor koagulasi. Jadi ini antagonis dengan vitamin K. Kemudian juga kalau diberikan ini warfarin ini harus dimonitor ya. Jadi ini ada pengukuran INR-nya ya. Ada international normalized ratio. Jadi ini dan penyesuaian dosis secara individual ya. Jadi dia diukur ya, selalu harus dimonitor ya penggunaan warfarin. Kemudian obat-obat fibrinolitik. Ya, fibrinolisis ya, dan obat-obat yang mempengaruhi fibrinolisis. Jadi ini diawali dengan proses koagulasi yang menghasilkan koagulum plasmin yang dapat mencerna fibrin. Jadi ini macam-macam obatnya ya, dapat meningkatkan pembentukan plasmin dari prekursornya plasminogen. Ini ada streptokinase, TPA, ya seperti multiplase, dutiplase, retiplase ya. Jadi ini pemberiannya ya melalui infus ya atau sebagai injeksi bolus. Beberapa obat seperti asam tranexamat dan aprotinin ya menghambat fibrinolisis ya. Jadi ini kalau yang asam tranexamat ini generiknya ya, nama patennya yaitu transamin ya. Transamin. Jadi ini ada dalam bentuk tablet dan ada dalam bentuk dan juga dalam bentuk injeksi ya. Kemudian penggunaan obat-obat fibrinolitik. Ya, tadi obat utamanya adalah streptokinase dan TPE. Itu tenecteplase digunakan pada infak miokard akut yang mulai kerjaan 12 jam ya. Jadi ini sangat penting ya penggunaannya pada stroke trombotik akut. Clearing trombosan dan kanule, kemudian tromboembolisme arterial akut. Selanjutnya terapi obat pada dislipidemi. Ya, jadi ini lemak-lemak, terutama lemak yang jahatnya ini juga sangat mengganggu dan ya mengganggu ya kesehatan jantung juga ya. Untuk mengobati dislipidemi ini digunakan statin. Statin ini merupakan inhibitor AMG-CoA ya 3-hidroksi 3-metilglutaryl koenzim A reduktase ya mengkatalisis biosintesis kolesterol pada tahap awal dan pembatas laju. Nah, jadi ini pemberian kolesterol ya ini biosintesis kolesterol ya pada tubuh manusia itu terjadi pada malam hari, jadi dia cukup efektif kalau diberikan pada malam hari ya. Kemudian statin ini dapat menurunkan juga trigliserida yang disebabkan oleh meningkatnya kadar VLDL ya, very low density lipoprotein ya. Jadi ini contoh misalnya preparatnya yaitu simvastatin, atorvastatin, rosuvastatin ya. Jadi ini bisa juga mengurangi kejadian jadi fatal ya dan non fatal stroke ya. Jadi ini
kalau udah pernah mengalami serangan jantung ya, apalagi kalau pada pemeriksaan lab ini kolesterol ya, terutama yang LDL, VLDL-nya tinggi, trigliserid tinggi. Jadi ini harus minum ini ya, statin. Dan ini juga tergantung berat ringannya juga ya, tapi biasanya penelitian menunjukkan bahwa atorvastatin ini baik kalau diberikan untuk yang orang yang serangan jantung ya, sudah mengalami serangan jantung. Kemudian menurunkan juga LDL tadi ya. Dan juga mengurangi produksi VLDL hepatik. Cuman dia ini ya, eh, pemberian per oral ya, ini absorpsinya 30-85% ya. Eh, jadi T setengah 1-4 jam, kecuali atorvastatin dan rosuvastatin yang bisa sampai 20 jam ya. Makanya dia bisa pemberiannya itu 1 kali sehari cukup ya. Cuma ini metabolisme di hati ya. Jadi ini hati-hati pada pasien yang mengalami gangguan fungsi hati atau sirosis ya. Ini jadi dia ekspresinya oleh hati terus ke feses ya, metabolik. Hasil metabolismenya atau metabolit dari statin ini. Efek merugikan yaitu hepatotoksisitas ya. Kemudian juga miopati. Ya, makanya jangan memberikan dia pada pagi hari atau sore hari misalnya ya, untuk menghindari tadi terjadinya miopati. Kemudian ini tidak kontraindikasi untuk ibu hamil ya, atau yang merencanakan untuk hamil juga sebaiknya tidak mengkonsumsi statin. Kemudian ibu yang menyusui juga disarankan untuk menghindari statin. Jadi ini juga obat yang juga penting ya. Tadi pada serangan jantung, pada stroke ya, gejala penyakit aterosklerosis juga ya, seperti ini angina, serangan iskemik ya. Jadi ini penggunaan ya, selain memang ada yang untuk jantung ya, tapi ini juga perlu ya untuk ditambahkan pada terapi ya, farmakoterapi dari jantung juga ya, jantung stroke. Kemudian pencegahan awal dari penyakit arteri pada pasien dengan risiko tinggi karena meningkatnya kadar kolesterol dalam serum ya. Jadi atorvastatin atau juga simvastatin ini dapat menurunkan kadar trigliserid ya, kolesterol LDL ya pada pasien hiperkolesterolemi, tetapi tidak efektif untuk hiperkolesterol familial hypozikot ya. Jadi ini yang fungsional ya. Jadi ini paling tidak ini sudah cukup membantu ya. Oleh sebab itu untuk yang serangan jantung, stroke tadi ya, karena tadi ini penyakit aterosklerosis ataupun juga kadar kolesterolnya ya, hasil labnya ini tinggi, ini dietnya juga harus dibarengi dengan diet ya yang rendah kolesterol ya. Kemudian dosis statin ya, ini dosis statin dalam menurunkan kolesterol LDL ya. Jadi ini misalnya
Misalnya penggunaan atorvastatin ya, 40 miligram ya. Ini penggunaan si vastatin ini harus 80 miligram ya, baru dia seimbang gitu ya. Jadi kalau yang ringan-ringan boleh ringan sedang si vastatin, tapi kalau yang sudah mengalami serangan jantung, nah ini sebaiknya diberikan atorvastatin ya. Atau paling ini tidak rosuvastatin ya, itu yang eh, kolesterolnya tinggi. Ya, cuman harganya juga beda juga ya, apalagi yang patennya ya. Yang generik juga beda, apalagi yang paten Prestatin ini ya. Kemudian derivat asam fibrat. Ya, ada beberapa ya preparat fibrat sekarang gemfibrozil, tapi ini obat-obatnya juga susah juga didapat ini ya. Yang banyak itu adalah statin ya. Jadi ini juga bisa menurunkan eh, kolesterol jahatnya yaitu trigliserid ya, LDL, VLDL dengan peningkatan HDL ya. Ya, penggunaan 5 tahun dapat menurunkan insiden serangan jantung ya. Tapi ini obatnya ya susah juga dapatnya. Gemfibrozil ya. Itu ada juga, tapi mahal juga obat ini ya. Ya, jadi ini fibrat menstimulasi lipoprotein lipase, peningkatan hidrolisis trigliserid dalam kilomikron dan partikel-partikel VLDL dan membebaskan asam lemak bebas untuk disimpan lama dalam lemak atau untuk metabolisme di otot Jadi ini sangat baik sih ya untuk menurunkan kolesterol jahat dan meningkatkan HDL ya. Jadi fibrat adalah obat pilihan untuk terapi pasien hiperlipidemi dengan hiperlipoproteinemi tipe 3 dan untuk pasien dengan hipertrigliseridemi. Nah, ini kadang-kadang juga selain LDL ya, trigliserid ini juga sangat apa kalau udah tinggi ini sangat mengganggu ya. Jadi ini bisa menyebabkan ya penyakit ya, aterosklerosis tadi ya, dapat menyebabkan penyempitan ya, darah tidak lancar ya, jadi penyempitan pembuluh darah. Dosis lazimnya 2 gram per hari dalam dosis terbagi. Jadi 2 kali 600 mg 30 menit sebelum makan. Efek samping jarang, miopati pada pasien yang minum profibrat, gemfibrozil ya, dan kombinasi gemfibrozil dengan statin. Efek samping juga bisa terjadi kemerahan urtikaria, rambut, kelelahan, sakit kepala, hipertensi, dan mati. Baik, ya ini jangan lupa, sebelum lupa ya, banyak juga yang kewin, tolong deh, pada
tolong di screenshot ya, untuk dokumentasi hari ini, atau siapapun boleh, atau Izin teman-teman, mungkin yang saat ini sedang Zoom melalui laptop boleh bantu untuk dokumentasinya. Yang ada tolong tunjuk tangan ya. Atau yang melalui tab juga boleh. Apa ada yang bisa membantu teman-teman? Pak Gaji. Oke, slide 1, 1, 2, 3. Slide 2, 1, 2, 3. Slide 3, 1, 2, 3. Slide 4, 1, 2, 3. Baik, sudah selesai. Terima kasih ya Gaji. Ini tolong dikirim ya. Baik, terima kasih adik-adik semua. Yang bertanya, nanti slide-nya saya kirim ke ini ya, ke di-share ke adik-adik semua. Baik, kalau tidak ada lagi yang ingin bertanya pada sampai di sini, mungkin nanti ketemu lagi ya. Ya, dari mungkin farmakologi geriatri ya dengan saya. Nah, baik, saya ucapkan terima kasih semuanya. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Bro. Sama-sama. Saya izin live ya. Baik, Prof.